Pak Pes, izin Wahyu mau tanya tentang penyakit wong kena santet, Pak Pes, wong kena santet atau ilmu hitam. Apakah yang seperti itu masih ada, Pak Pes? Di zaman-zaman gini. Zaman-zaman sekarang memang susah dimengerti oleh anak-anak milenial, tapi wong tua-tua kita dulu itu kan kena santet katanya. Tapi masih ada, banyak itu terjadi. Masih, Pak ya? Masih. Berarti nggak ngaruh, Pak ya, ke canggihan teknologi. Masih banyak dukun-dukun kayak gitu, Pak Pes. Ya, semakin canggih teknologinya, ilmu santetnya makin canggih. Kalau zaman dulu wong kena santet itu kepalanya pusing, ya kan? Terus perutnya besar. Nah, ternyata kalau dilihat itu ada paku dan lain-lain ya. Kalau sekarang tidak, kayak kena penyakit medis biasa. Tapi ke dokter, ke rumah sakit berkali-kali diberi obat sembuh ya. Tapi setelah itu sakit lagi. Setelah itu sembuh sakit lagi. Jadi berkali-kali diobati medis nggak akan kena bisa itu. Itu tanda-tanda kena medis, kena non medis, kena santet. Tapi lebih canggih. Tadi susah diprediksi. Baik. Nah, kan Wahyu ini hidup di zaman milenial, Pak Pes ya. Beda jauh lah zaman kita, Pak. Nah, tadi kan Pak Pes bilang di zaman milenial ini jenis-jenis santetnya baru-baru, Pak Pes. Nah, ciri-ciri Pak Pes santet di zaman milenial ini yang gimana spesifiknya, Pak Pes? Jadi begini, kelompok penyakit itu ada dua kelompok besar, ya kan? Kelompok penyakit medis dan kelompok penyakit non medis. Kalau non medis itu ya sering kita ketahui lah, orang kena diare lah, darah tinggi, diabetes, termasuk sekarang corona itu kelompok-kelompok medis. Nah, ada yang namanya kelompok non medis. Ini kelompok non medis itu karena faktor rohani, karena juga ada faktor gangguan makhluk gaib. Nah, itu. Jadi dua kelompok besar. Jadi kalau kita kepingin tahu ciri-cirinya yang saya sampaikan tadi ya, kita sakit, pusing lah, lemes lah, bangun nggak bisa kan, kerja susah kan gitu kan. Kalau kita sekarang kan apalagi anak milenial kayak Mas Bayu, ini ke dokter, ke rumah sakit, diobati kan, kasih obat, sembuh sampai rumah kan. Sehari dua hari gitu lagi, ulang lagi, gitu kan. Gitu lah. Tapi kayak gini Pak Pes, kalau misalnya kan kita kan awam nih Pak Pes, apalagi generasi milenial ini identik dengan teknologi lah Pak Pes ya. Gak kenal lagi yang gitu-gitu, apalagi saya nggak kenal Pak Pes. Nah, biar kami generasi milenial ini Pak Pes tahu ciri-ciri orang yang terkena non medis itu gimana Pak? Yang kena santet itu ciri-cirinya Pak Pes? Jadi ciri-cirinya memang agak susah untuk orang awam, itu susah Mas Bayu. Karena hampir sama semua. Kalau kelihatan orang besar kan, perut besar itu kan, kalau mungkin bisa saja itu karena liver kan, atau mungkin karena penyakit yang lain medis. Tapi akan ketahuan kalau dicek di medis ya, mungkin dilakukan pengecekan di lab ya kan. Kalau dicek di lab ternyata tidak ada apa-apa, itu kemungkinan non medis gitu kan. Jadi untuk orang awam kayak Mas Wahyu itu susah Pak ya. Susah, jadi perlu bantuan medis. Jadi gini Pak Pes, misalnya kayak ada misalnya kita merasa kayak ada benjolan di sini, tetapi misalnya kita cek ke dokter nggak ada apa-apa. Itu berarti ada kemungkinan non medis ada Pak Pes? Ada kemungkinan medis. Jadi dilakukan pengecekan di lab ya kan. Kalau hasilnya nggak ada apa-apa ini kan. Itu non medis. Kalau sudah begitu berkali-kali bermacam-macam ramuan atau obat-obatan dari medis pun tidak akan membantu. Jadi sia-sia Pak Pes ya? Sia-sia. Jadi itulah susah, makanya untuk orang awam susah. Tadi orang-orang tertentu lah yang tahu, ini non medis, ini medis, orang-orang tertentu saja yang tahu. Gitu kan? Seperti Pak Pes lah tahu pasti ya. Insya Allah tahu kan, kelihatan wong jalan, wah ini kena medis, ini kan ketahuan gitu kan. Tapi kan anak-anak sekarang kan masih bertanya-tanya, apa iya penyakit medis, non medis itu masih ada. Apa masih ada? Masih zaman begini masih ada. Di zaman Facebook, Google gini kan Pak ya? Iya. Ternyata penyakit tambah lama tambah canggih. Betul Pak Pes, ngikutin zaman dia ya. Ya, jadi begini Pak Bayu, Mas Bayu ya. Iya, gimana Pak Pes? Saya ini kan sudah puluhan tahun, kalau dihitung itu sejak tahun 2002 itu saya sudah banyak membantu mengobati orang. Jadi hampir 60% orang datang berobat itu karena penyakit non medis.
Contohnya Pak Bes? Non medis itu. Jangan ngomong nek santet ini banyak itu non medis. Nah, kita coba ya, ada salah satu pasien ini ya, kena penyakit non medis, dia itu nggak bisa apa-apa. Boleh. Tahu-tahu kolaps ya, bawa ke UGD, ya kan? Bawa UGD 2 hari pulang. Nggak lama kemudian itu lagi. Oke. Ternyata setelah datang ke tempat saya bantu. Ternyata ini ternyata biang geladinya. Ada kiriman. Ada kiriman. Jadi kalau kiriman uang nggak apa-apa. Ini kiriman penyakit. Kita lihat dulu ya. Biar Pak Bayu dapat gambarannya. Biar teman-teman lihat juga semua Pak Bes ya. Iya, kita lihat seperti apa. Oke.
Sudah, jadi Mas Wahyu kan sudah saya perlihatkan tadi orang betul, yang penyakit karena kiriman kan. Betul. Nah di situ kan kelihatan bahwa orang itu ada gerakan-gerakan tertentu dan suara-suara tertentu. Sebetulnya itu bukan dari suara dia itu. Ya tadi Wahyu lihat kan Pak, kayak dia tak ampun-ampun tuh Pak Mas tadi ya. Iya itu kan dia kita suruh pergi itu. Iya. Janganlah dia ganggu orang kan begitu kan. Itu Pak Pes langsung yang nyuruh dia pergi tuh Pak. Dia pergi. Ya kita kan karena ini kan penyakit non medis, penyakit kiriman, dia jin karena kiriman dukun-dukun yang jahat. Jadi ya memang kelihatannya kita tidak ada komunikasi, tapi kan secara gaib kita komunikasi Pak Wahyu, jadi kita suruh dia pergi. Jangan ganggu-ganggu lah dia. Wah, dia ngelawan itu. Baik. Kayak ada jurus-jurus kungfu gitu kan. Iya tadi Wahyu lihat Pak, dia tampun-ampun gini tadi kan gitu kan. Iya, jadi saya tanya sama orang itu, Bapak belajar kungfu dari mana? Saya nggak tahu apa-apa, pernah belajar apa-apa saya itu gitu kan. Jadi dia kaget. Kaget Pak ya. Setelah kita tunjukkan videonya itu, loh kok seperti ini ya gitu. Jadi dia nggak sadar Pak Mas ya. Betul. Jadi Bapak ini ya kan sakit itu sering pusing, lemas. Ya kan enggak kuat jalan berdiri. Jadi sesak napas, jadi kayak serangan jantung. Jadi ya makanya sering ke UGD. Dianya Pak ya. Ke UGD sehari 2 hari boleh baik lagi sehat. Tapi berangkat ke kantor sakit lagi, gitu lagi terus-terusan itu. Nah, ternyata dicek di UGD pun sehat dan enggak kata apa-apa, enggak kata penyakit. Dan inilah salah satu ciri bahwa orang itu sakit kena non medis. Gitu. Ya kalau kena medis sudah jelas makanya. Nah jadi gini Pak Wahyu, pertanyaan yang tadi bahwa sulit atau tidak mengobati orang yang kena non medis ini? Betul Pak Mas. Sebetulnya kalau dikatakan sulit tidaknya itu lebih sulit yang non medis. Kenapa? Kalau kita penyakit medis kita satu arah saja. Betul. Satu arah kita operasi gitu Pak ya. Tapi kalau yang non medis ini 2 arah. Kita nyerang juga, itu nyerang ke kita kan gitu kan. Saling beradu ya Pak. Iya, kalau kita enggak kuat ya kita kalah. Gitu kan. Itu saling 2 arah kalau yang namanya non medis itu Pak Wahyu. Berarti Pak kalau segi bahayanya Pak Pes. Bahaya non medis atau medis Pak Pes? Non medis. Kenapa Pak? Non medis bahaya karena enggak terdeteksi. Untuk diri kitanya Pak ya? Untuk diri kita, enggak terdeteksi. Kita tahu-taunya sakit kan. Kita kasih obat tertentu enggak sembuh-sembuh kan gitu kan. Bahaya itu kan. Jadi tadi kan seolah-olah di periksa medis tidak ada sakit apa-apa, tapi jantung keserang dia sesek. Betul Pak. Lemes kan? Betul. Tahu-tahu kolek dia keluar rumah sakit ke UGD dan tidak ada apa-apa. Terus begitu kan bingung akhirnya. Ini bikin orang stres Pak Wahyu, gitu kan? Ya ternyata ada orang yang iri, ada orang yang benci menggunakan kekuatan dukun jahat. Dukun jahat kan punya ilmu hitam nyuruh pengikut-pengikutnya yang jahat-jahat jin-jin itu untuk nyerang ini. Memang tidak logis dan tidak masuk akal lah pada saat zaman sekarang ini. Tapi Mas Wahyu kita tunjukkan kan gambar video tadi itu. Ya. Itulah salah satunya. Itu pasien Pak ya. Iya salah itu. Satu pasien. Nah itulah makanya kita harus hati-hati dan waspada. Baik. Gitu. Oke, terjawab nih Pak Pes. Iya. Terjawab banget pertanyaan Wahyu tentang penyakit-penyakit seperti santet. Karena memang kalau sekarang Wahyu cari-cari Pak, agak susah Pak Pes. Untuk dapetin info-info terkait ilmu-ilmu hitam. Memang di zaman sekarang pun masih ada banget Pak Pes ya? Ada, jadi begini. Kalau mungkin adik-adik kayak Mas Wahyu ini kan zaman milenial kan pola pikirnya kan teknologi tentunya teknologi masih apa ada seperti paling beginilah. Kalau sakit silakan cek ke rumah sakit. Betul. Atau ke dokter tertentu. Betul. Ya, seandainya sudah berkali-kali begitu, ternyata di hasil lab pun juga tidak menunjukkan hasil apa-apa, tidak ada salahnya. Kalau berubah, coba berikhtiar kepada tempat pengobatan yang menggunakan cara pengobatannya dengan cara non medis. Salah satunya apa Pak contohnya nih? Ya seperti di tempat kami kan, kami cek ini Pak Wahyu, ternyata Pak Wahyu ada kiriman kan, begitu kan kelihatan itu kan. Kalau boleh tahu namanya Pak? Tempat saya ini pengobatan tenaga anugerah ilahi. Anugerah ilahi Pak ya. Iya, jadi ini sebagai gambaran saja, sebagai gambaran artinya banyak sih tempat-tempat pengobatan seperti itu, silakan di mana yang cocok saja. Tapi paling tidak kita harus membuka diri ternyata bahwa ada penyakit-penyakit yang memang bukan karena medis saja. Banyak penyakit-penyakit yang terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita itu karena faktor
yang non medis, dan itu harus ditangani juga oleh ahlinya. Betul, jangan suruh dokter lah Pak ya. Bukan dokter, ya? dokter sih tetap ya kita bantuan kan dokter punya ilmu untuk medis ya. Untuk medis, tapi kalau yang non medis begini nggak terdeteksi lagi. Betul. Dengan alat-alat di laboratorium nggak ketahuan itu. Oh, ketutup, tahu-tahu kolab gitu aja. Kolab. Jadi untuk diwaspadai saja. Kalau kena penyakit silahkan berobat ke rumah sakit atau ke tempat-tempat langganan tentu. Kalau seandainya sudah berusaha secara medis tapi belum berhasil dan belum mendapatkan hasil yang memuaskan, cara-cara non medis itu jadi pilihan juga. Terakhir itu. Pak Bes, silakan Pak Bayu. Pertanyaan ini penasaran banget Pak nanyanya. Udah ada Pak yang meninggal karena penyakit non medis Pak? Banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Tapi kan begini loh, masalah penyakit itu kan ujian untuk kita. Baik. Kalau masalah meninggal tidaknya itu kan masalah usia, umur kan itu juga ya urusannya Allah kan. Jadi kalau pertanyaannya banyak meninggal, ya ada juga sih karena faktor non medis ini orang juga meninggal. Ada. Jadi begitulah kira-kira gambarannya Pak Bayu biar nambah wawasan lah. Siap. Untuk anak-anak milenial kan. Betul. Biar bisa memahami bahwa di dunia ini begitu, ada yang gaib, ada yang kelihatan, ada yang memang bisa dibuktikan dengan logika-logika. Betul. Penyakit yang non medis, santet atau yang lain-lain itu enggak ketemu di logika Mas Wahyu sih aja. Anak milenial ini apalagi gitu kan. Betul. Oke Pak Bes. Terima kasih banyak Pak Bes untuk penjelasannya yang sangat padat, jelas Pak, ringkas juga. Seandainya kapan-kapan perlu diskusi lagi silakan. Siap. Ya, biar nambah wawasan ya. Betul. Jadi siapapun bisa lah diskusi ke Pak Bes ya. Silakan. Siap. Oke Mas Wahyu gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Bes.